Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Bisa Bagus, bincang santai bareng Gus. Satu giat yang diinisiasi kawan-kawan Humas dan BPID Kemenak Kota Malang. Kali ini kita akan ngobrol bareng anak-anak hebat ini, penjaga negara sebagai paskibraka. Waktu upacara 17 Agustus di pemerintah Kota Malang, Balai Kota Malang. Oke. Ini mede nih upacaranya. Nah ini dari kawan-kawan dua Kota Malang, tahun ini ada 9 dari madrasah, 5 dari Man 2 dan 4 dari Man 1. Setiap tahun kita berpartisipasi aktif untuk ikutkan anak-anak kita untuk kegiatan paskibraka ini sebagai bentuk eksistensi madrasah, diantaranya sekolah-sekolah yang lain. Ini mereka sudah menyingkirkan banyak orang. Hati-hati, makanya kalau dekat dengan ini nanti disingkirkan. Ini yang pertama dengan Mas David Izan Hidayat. Aslinya mana Mas? Saya aslinya di Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Atau Sidoarjo kok ke Man 2 Kota Malang, kenapa? Karena madrasahnya bagus, Pak. Oh, bagus. Bukan gurunya yang bagus ya? Termasuk. Oh, termasuk gurunya. Iya. Kalau madrasah bagus otomatis gurunya bagus ya. Oke, Mas David, jurusan IPS. Cita-citanya mau jadi apa Mas David? Saya dari kecil ingin abdi negara, Pak. Semuanya abdi negara, Kemenak ini. Saya juga abdi negara. Abdi negara dalam apa itu? Ingin perwira akademi polisi. Oh, ingin jadi polisi. Oke. Jadi polisi yang ngalim ya. Yang ngalim, yang hebat, yang bekerja tidak hanya sekedar memuaskan dunia, harus sukses, ingin jadi polisi ya. Semoga jadi Kapolri ya nanti ya. Amin. Mas Farel. Iya. Aslinya mana Mas Farel? Aslinya Malang. Arema. Malang mana? Untuk saat ini di daerah Blimbing. Kok saat ini di daerah Blimbing lah? Kemarin di mana? Kebetulan di Malang ini baru saat SMA ini. Sebelumnya ini kebetulan untuk tempat tinggalnya berpindah-pindah mengikuti orang tua. Orang tuanya kerja di mana? Kebetulan dinas. Ya dinas di mana? Dinas itu kan banyak. Ada di salah satu institusi. Oh, institusi. Jurusan? Dari MIPA. MIPA. Ya. Cita-citanya mau jadi apa Mas Farel? Kalau cita-cita mungkin kalau dijawab secara luas, saya pribadi hanya ingin menjadi seorang putra bangsa yang sederhana dan mengabdi kepada negaranya. Tetapi secara kalau ingin menjadi orang sederhana, sekarang berarti tidak sederhana. Mungkin lebih ke tidak ingin terlalu muluk-muluk. Ya. Tapi mungkin kalau secara spesifik saya ingin mengabdi kepada negara dan menjadi taruna Poltekim, karena sedari kecil jujur apa Poltekim itu? Politeknik Imigrasi. Oh, oke. Karena sedari kecil kebetulan Siap. cukup tertarik dengan keimigrasian dan juga hubungan. Apa orang tuanya juga di imigrasi? Tidak. Oh tidak. Oke. Aslinya mana? Bapak ibunya asli mana? Untuk ayah asli Solo, kalau mama asli Malang. Mama asli Malang. Mau di imigrasi, sukses. Nanti jadi Menkumham. Nah, cita-cita harus tinggi, jangan cita-cita sederhana. Cita-cita harus tinggi. Kalau guru saya dulu bilang, kalau berdoa, ya Allah, saya mohon ilmu yang melebihi dari guru saya. Kenapa? Nanti kalau dapat separuh minimal podo Pak Sam, tapi kalau ya Allah saya kepingin pinter ngalim seperti Pak Sam, dapat separuhnya gak jadi apa-apa. Nah gitu, maka harus dilatih. Oke, Mas Farel.
Mbak Gandis. Siap. Aslinya mana Mbak Gandis? Siap. Saya asli Batu. Oh, Batu. Kepala batu berarti ya. Mbak Gandis dari Batu. Asli Batu? Lahir di Malang, pindah rumah di Batu. Oh. Oke. Sanawiyahnya di Malang, di mana? di MTSN 1. Oh, di MTSN. Pindah pagar saja ya. Iya. Jurusan? Jurusan IPA. IPA. Mau jadi apa cita-citanya, Mbak? Ingin abdi negara juga. Apa itu? Taruni IPDN. Oh, mau ke IPDN. Oh, calon Kemenpan RB. Camat. Jangan, camat itu ndendekan itu. Harus lebih tinggi itu. Mbak Rea? Iya. Panggilannya Mbak Rea? Rea. Oh, Mbak Rea. Mbak Rea asli? Asli Malang. Malang juga. Asli Malang. Malangnya mana? Merjosari. Oh, Merjosari. Cedek berarti ya? Iya. Ini tidak ada yang di Ma'had ini? Tidak ada. Oke. Jurusan? MIPA juga? Jurusan IPS. Oh, IPS. Mau jadi apa Mbak Rea? Saya kedepannya berharap saya bisa bekerja di Kementerian Luar Negeri. Kemenlu. Wah. Jadi Menteri Luar Negeri. Oke. Sip. Nanti kalau jadi di Kemenlu ya hidupnya berpindah-pindah nomaden ya. Sip, sukses Mbak Atifa. Asli mana Mbak Atifa? Saya asli Surabaya. So, Pindah ke Malang saat SD karena ikut musuhnya Arema itu. Bonek ini. SD pindah ke Malang. Nggih, Oh, orang tuanya kerja di? di Malang. Oh, Pindah ke oke. Malang. Jurusan apa Mbak Atifa? Saya jurusan MIPA, Pak. Jurusan MIPA. Oke. Cita-citanya mau jadi apa Mbak? Kalau dari saya sendiri mungkin teman-teman mau ambil kedinasan sama Rea juga mau ke kementerian. Kalau saya mau ambil psikologi di UGM. Oh, mau jadi psikolog ya? Nggih. Oke. Terus kalau di lain itu juga saya mau jadi orang hebat. Tapi orang hebatnya yang bisa melahirkan orang-orang hebat selanjutnya. Iya. Ya pasti orang hebat itu harus melahirkan Nggih. orang hebat selanjutnya. Kalau orang hebat terus hebatnya di PDW itu belum hebat. Nah, nggih, Pak. Nah, makanya sudah otomatis. Kenapa kok pingin jadi psikolog? Apa teman-temannya ini bermasalah semua juga? Mungkin cita-cita dari kecil, Pak. Karena dari tante saya sendiri juga, dari keluarga saya ada yang jadi psikolog juga di UGM. Oh, Jadi ingin gitu. melanjutkan juga. Nggih. Nggih. Kalau jadi psikolog itu siap jadi tempat sampah harusnya. Kan semua orang mengadu, curhat semuanya. Nah terus ini curhatnya sama siapa? Sama Allah. Oke, manduan kenalan lagi nih. Save sama Allah. Oke, ini Mas David kemarin di Paskibra formasinya apa? Saya pasukan 45. Pasukan 45. Di belakang itu berarti ya. Iya. Kalau jenengan? Saya sama seperti David di pasukan Oh, 45. pasukan 45. Sama? Pasukan 45. 45? Pasukan 45 Oh, juga. ini 45 semua. Iya. Ini. Saya pasukan 8. Oh, pasukan 8. 8 berarti yang ikut maju ke depan Nggih. itu. Oh, oke. 17 48 17 8 45. Nggih. Kalau yang 17 bagian apa? Bagian depan, Pak. Depan. Oh, oke. Yang datang pertama. Yang datang pertama. Oke. Mbak Atifa sama Mbak Rea, kenapa kok tertarik dengan apa Paskibra ya? Apalagi terus digondol-gondol kayak begini. Mungkin kalau dari saya sendiri sudah minat dan bakat dari SD, Pak. Oh, mulai dari SD sudah jadi Nggih, Paris Berbaris, sudah ya? direkrutkan, sudah diajak. Oh, oke. Kalau Mbak Ria? Kalau saya sendiri baru tertarik saat SMA ini. Oh. Jadi saya masuk di daftar calon pengibar 1 Oktober. Nama saya ada di situ dan saya mulai mencoba dan akhirnya ternyata saya tertarik gitu di Paskibra. Ini tim Paskibranya Man semua atau enggak ya? Oke. Kalau jenengan apa yang membuat tertarik? Kalau
Kalau saya lebih ke disiplinnya paskibra. Suka Sama disiplinnya. untuk mempersiapkan ke kedinasan juga. Apa ada nilai lebih kalau mantan paskibra itu kalau di kedinasan? Iya, ada. Oh, oke. Ya, tahun depan harus ikut, bisa enggak tahun depan masih ikut lagi? Enggak bisa? Enggak bisa ya? Sudah ganti Kemarin lo aturan. gak nyari yang di provinsi atau pusat, kenapa? Itu direkrut dipilih dari pusatnya, Pak. Oh gitu. Sudah ada kriteria sendiri. Apa kriteria yang paling berat menurut sampean, Mas Farel? Mungkin kalau dilihat dari segi kriteria, selain dari tinggi badan, berat badan, dan juga mungkin dari segi yang lainnya, mungkin selain itu harus dilihat dari segi IQ dan juga mentalnya juga. Jadi selain dari segi fisiknya, Enggak sih menurut sampean berat apa? mungkin dari segi mental dan fisiknya. Oke. Karena tinggi badan juga diperhatikan. Oke. Kalau Mas David apa yang yo aku temen sopor aku ini. Saya paling kepikiran itu waktu tes kesemapaan. Itu tes fisik. Jadi saya itu sebelumnya berlatih seperti itu, Pak. Persiapkan kan, takutnya bisa nggak ya ini. Oh, oke. Nah, ini kan anak man ini bunyai semua ya, Pak sampean. Saya mau tanya, apa pandangan sampean dengan ribut-ribut terakhir ini yang ikut paskibra disuruh lepas jilbab? 1, 2, 3. Apa menurut sampean? Siapa jawab dulu? Ya, jangan dulu, enggak boleh, tengah dulu. Untuk saya sendiri, saya merasa sedikit terpukul karena memang Emang ada yang mukul? karena memang apabila udah memakai jilbab itu kan harus dipertahankan sebenarnya. Tetapi apabila ada aturan yang dimana mau tidak mau kita harus melepas, itu juga suatu berat hati begitu. Berat hati. Iya. Oke. Kalau itu aturan negara, Mama, menurut Mbak Ria pas enggak? Sedikit kurang tepat sebenarnya. Kurang tepat. Gimana kalau Mbak Gandis? Kalau menurut saya sendiri, saya juga kurang lebih sama seperti apa yang dikatakan Mbak Rea. Itu juga agak sedikit melenceng dari sila Pancasila, sila pertama. Apa itu? Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu melanggar apa yang sudah seharusnya menjadi kewajiban kita di agama tersebut. Oke. Kalau Mbak Atifah umpama ini ada di posisi para cewek-cewek itu, kamu kalau tidak mau lepas jilbab gak bisa ketemu Pak Jokowi nih. Lebih baik tidak bertemu, Pak. Karena kan di atas aturan negara masih ada aturan Allah. Oh, oke. Keren nih, sih ulang ngaji sopo iki. Oke. Ada banyak hal pertimbangan negara sebenarnya berkait dengan melepas jilbab dan macam-macamnya. Tetapi itu tadi, ini yang harus ngomong ini bagian ini juara moderasi ini. Nah, ini kudunya ngomong, ini harus dicarikan kursi ini. Enak apa-apa wis, nanti bagian yang kedua. Menurut para cewek-cewek ini, kira-kira saat jenengan masuk nanti Mama di kedinasan, kadang-kadang harus campur lagi perempuan, di mana ada hal-hal yang diajarkan di madrasah dulu itu gak cocok nih, apalagi pas gurune kereng, pokoknya lek gak ngene tusuk ngomong. Nah itu keterbatasan kita itu gimana jenengan menyikapi dengan kaitannya dengan moderasi beragama dan banyak hal, karena kadang-kadang seperti contoh di mana di Perancis itu larangan membawa simbol agama, makanya tidak boleh pakai apa yang non muslim itu, tidak boleh pakai salib, termasuk yang
perempuan tidak boleh pakai jilbab. Nah, sebenarnya pandangan jenengan terhadap moderasi beragama ini kan diajari moderasi beragama juga kan ya di Paskibra? Enggak ya? Ini kan penjaga negara ini. Nah, ini harus tahu itu. Apa pandangannya Mas Farel tentang moderasi beragama? Iya. Itu sendiri dari pandangan saya, terutama tentang agama itu sendiri. Agama itu kan bersifatnya pribadi dan harus dijaga oleh masing-masing individu sendiri. Jadi bagaimana caranya kita tetap taat dan menjalani syariat agama kita tanpa harus mengganggu hak atau pendapat dari pemeluk agama lainnya. Jadi selama apa yang kita percaya dan apa yang kita yakini itu benar dan juga sesuai dengan asas-asas kemanusiaan, seharusnya itu tidak perlu diperpanjang atau dipermasalahkan, apalagi terhadap hak-hak pemeluk agama lainnya. Jadi menurut saya itu adalah yang terjadi di Prancis gitu itu menurut Mas Farel moderat tidak? Menurut saya itu tidak tepat, dikarenakan itu kan sudah menjadi hak pemeluk agama itu sendiri. Jadi jika kita memaksakan pilihan orang lain untuk mengikuti pendapat kita sendiri, itu tidak. Berarti artinya moderasi beragama itu bagaimana? Ada yang bisa jawab, Mbak Raya? Saya masih memikirkan. Oh, memikirkan. Kalau jenengan? Kalau mungkin dari saya moderasi beragama itu kan agama yang moderat ya Pak ya. Terus kan kalau misalkan di Prancis yang seperti Bapak katakan, yang tidak boleh memakai salib untuk yang non muslim, terus tidak menggunakan hijab. Mungkin untuk salib sendiri kan tidak diharuskan untuk non muslim, dan untuk hijab itu mungkin kan sangat diharuskan dan diwajibkan untuk wanita-wanita muslimah ya Pak. Mungkin di situ sendiri yang membuat kurang moderatnya karena harus melencengkan dari aturan agama yang ada. Oke, nanti setelah ini kita dengarkan ceramah dari yang juara. Gini, adik-adik semua, anak-anakku semua ya. Jadi moderasi beragama itu memahami agama dengan sesungguhnya. Artinya, apakah yang terjadi di sana moderat ketika kita melihat aturan seperti itu? Ya tidak moderat. Moderat itu menghargai keberagaman. Nah, itu tidak menghargai keberagaman. Nah, makanya itu tidak moderat. Oke. Latihannya berapa hari? Berapa hari atau berapa bulan? Berapa minggu? Berapa 4 minggu. 4 minggu berarti sebulan. Hampir kurang lebih sebulan. Sebulan di depan balai kota terus itu atau di mana? Kami pelatihan awal itu ada di Jalan Binggil di Damkar. Terus tanggal 1 Agustus kami masuk ke balai kota. Lalu tanggal 4 Agustus kami ada pemusatan pelatihan di Lanal Malang. Oh, di Lanal yang tadi malam dibuat nyanyi-nyanyi itu ya. Oke, jadi ini prestasi termasuk ini di ketentaraan. Mau jadi tentara ya, polisi ya, mau jadi polisi, mau jadi di imigrasi, mau jadi orang hebat-hebat ini. Semuanya harus jadi orang hebat. Yang paling penting buat jenengan semua, jangan lupa kehebatan Anda itu barokah guru nih. Jadi nanti kalau sudah jadi orang hebat jangan lupa dengan gurunya. Kemarin kono Pak Sam sudah pakai teken sama jadi menteri, lupa sama Pak Sam. Nggak boleh. Jadi lakukan seperti saat jenengan menjaga sang merah putih terhadap guru-guru Anda, nanti akan jadi orang hebat di masa yang akan datang ya. Ini seragamnya memang harus begini kalau sikap siap. Oh, sikap siap. Masya Allah. Saya itu dulu pernah jadi penghulu. Waktu jadi penghulu mantennya itu tentara. Itu saya bikin kaget mencolot gara-gara ketika saya bilang tunai langsung
siap. Saya terima. Itu mencolot ya, sikap siap. Nah ini kok enggak gini? Ayo, sikap siapnya gimana? Ini mohon izin menjawab. Jadi ini kalau untuk putri, ketika duduk siap di tangannya di Oh gitu, kalau putri duduk siapnya begini. Lah sama kok gak gitu? Ini Mas ya. Nah, seperti sekarang ini kan biasanya enggak pakai pakaian pendek, pakaiannya panjang meskipun sekarang ditutup dengan kaos kaki. Kita ada perasaan tidak nyaman enggak? Ada. Iya, ada perasaan tidak nyaman kayak. Umpama jenengan nanti jadi mentor atau jadi penentu kebijakan, bagaimana dengan atribut yang seperti ini yang membuat Anda tidak nyaman? Apa kepingin merubah atau seperti apa, Mbak Kandis? Kalau merubah sepertinya tidak, karena apa didawakno titik benteng kule? ini sudah pas di bawah dengkul. Oh, oke. Jadi lebih ke penyesuaiannya. Kita terbiasa karena kita beradaptasi. Oh gitu. Tadi mau cita-citanya tadi apa Mbak Kandis? Jadi Taruni IPDN. Oh IPDN. Oh IPDN itu yang ramai seringkali dengan kekerasan dari senior itu ya. Itu gimana pandangan Mbak Kandis? Calon? Saya kurang tahu kalau berita yang itu Pak. Oh kurang tahu ya? Iya. Harus banyak baca ya. Jangan hanya main medsos saja. Itu di seringkali di pendidikan-pendidikan yang membutuhkan mental kuat itu biasanya agak sedikit keras dibanding. Nah itu kira-kira siapa Kandis dengan cara begitu? Termasuk Mas David itu gimana? Siap? Itu kan siap Pak. Oh siap. Untuk mendisiplinkan. Untuk mendisiplinkan. Oke. Kan ada yang sampai dipukul macam-macam itu. Gimana kalau Mbak? Mungkin mohon izin. Oh iya. Mohon izin menjawab untuk dari segi pelatihan dan juga pembinaan. Untuk yang kami rasakan tersendiri itu tidak pernah ada yang sampai melakukan kekerasan dan segala macam. Tapi mungkin untuk pendisiplinan itu mungkin emang kami terbiasa untuk dibina dengan cara yang tegas dan kita juga dibiasakan untuk tegas dengan keras ya. Jadi alhamdulillah kami tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak enak atau bagaimana, tapi memang harus dibiasakan untuk lebih disiplin lagi. Berarti kesempatan jadi paskibra ini hanya sekali ini saja. Sekali seumur hidup. Oh, masya Allah ini pengalaman ini. Kalah Pak Samuel enggak pernah ya. Kalah Pak Samuel. Oke. Menurut adik-adik terakhir ini, menurut adik-adik sekalian, jadi sistem kita membuat penjagaan merah putih seperti itu sedemikian rupa sampai ada formasi 17845 itu sebenarnya hikmah apa yang sampean dapatkan dari ini? Kenapa bendera itu harus dijaga sedemikian rupa? Ya siapa dulu sini apa sini? Karena bendera itu diperjuangkan oleh pejuang-pejuang kemerdekaan sebelumnya. Jadi kita sebagai penerus harus bisa menjaga kehormatan kemerdekaan, kehormatan bendera. Kalau Mas Farhan, kalau ngerpek. Mungkin kalau menurut pendapat saya pribadi, terutama saya melihat dari sisi nasionalismenya. Jadi sesuai dengan sila pertama kita yaitu Ketuhanan Maha Esa, dimana jika seorang putra, seorang manusia itu paham terhadap Tuhan dan agamanya, maka dia juga tidak akan pernah melupakan bangsanya, karena dia akan mencintai bangsanya sebagaimana dia mencintai Tuhan dan agamanya. Kalau Mbak Kandis, kenapa harus dijaga banyak orang begitu? Karena susah untuk mendapatkan simbol negara, banyak yang gugur, dan juga kita harus menjaga sebagai penerus juga, sama seperti pendapat Mas David, kita juga harus menjaga dengan
semua rasa bangga, hormat agar bisa mengibarkan bendera. Oh, oke. Kalau Mbak Ria? Seperti yang kita tahu, dilihat dari sejarahnya emang panjang juga Iya. proses dalam meraih kemerdekaan itu. Maka dari itu bendera Indonesia itu harus benar dijaga dengan baik sebagai seorang penerus. Oke. Kalau Mbak Alifa ya? Atifa. Kalau dari saya sendiri mungkin dari pelatihannya sendiri ya Pak ya. Kita pelatihannya sudah dididik secara tegas, seperti yang dikatakan Farel, secara tegas. Dengan itu juga terbukti jika memang pejuang dahulu itu memang sangat susah dan keras untuk mengibarkan bendera merah putih, yang untuk menyobek bendera merah putih birunya sesusah itu nih Pak. Jadi kita juga merasa memang sangat susah untuk mengibarkan. Untuk mengibarkan saja sudah sangat susah, sudah sangat alhamdulillah. Dengan kemarin kami melaksanakan pengibaran dan penurunan dengan sangat lancar, alhamdulillah. Seperti itu. Ada yang semuanya ikut penurunan semua berarti? Nggih, benar. Oh, oke. Kan kalau di Istana Negara itu biasanya timnya beda ya? Nggih, kemarin juga beda Pak. Oh, timnya beda. Nggih, beda. Tapi jenengan ikut terus? Saya bagi penurunan. Oh, bagi penurunan. Oke. Ini juga ikut penurunan semua? Yang ditukar cuman pasukan 8. Pasukan 8 aja. Oh, untuk gitu. pasukan pengibar dan penurunan saja. Oke. Masya Allah, keren. Tak cari itu di Pemkot kemarin, mana ini anak emaknya? Tidak ada penandanya. Balai kota. Iya, di balai kota itu tak cari, tidak ada. Oke, sukses untuk semua ya. Nah, moga-moga kesempatan berharga bisa menjadi pengibar bendera, yaitu merah putih harus tetap di dada apapun yang terjadi di negara kita. Baik buruknya negara kita ada di tangan panjenengan semua. Kita ini sebentar lagi sudah pensiun. Pak Sam itu sudah 2 tahun lagi pensiun, saya 6 tahun lagi, jadi semuanya sudah hampir pensiun. Yang ganti harus jenengan ini. Nah, ini yang penting harus dijaga adalah marwah madrasahnya. Di Mas David, Mas Farel, Mbak Atifa, Mbak Gadis, Mbak Rea harus bisa kemudian membawa roh madrasah dimanapun berada. Seorang madrasah nih, nah, satu hal yang paling dari kedisiplinan itu apa yang didapat? Integritas. Nanti harus bisa berintegritas, harus bisa menjadi orang yang jujur dan amanah dimanapun berada. Ya, ini tidak hanya dibuat hiasan merah putihnya, harus dimasukkan ke dalam dada, dimasukkan ke dalam jiwa. Karena negara ini yang bangun, yang memperjuangkan juga para ulama. Tadi seperti ngobrol-ngobrol kita di ruangan tadi, harus menjadikan perjuangan khidmah kita kepada negara ini sebagai bentuk kita melayani para ulama yang sudah berjuang luar biasa untuk negara kita. Negara kita ini paling mungkin untuk terpecah belah dari seluruh dunia. Itu negara kita paling mungkin terpecah belah. Bahasanya paling banyak, sukunya paling banyak, pulau-pulaunya paling banyak. Ini kalau dibanding dengan negara-negara Timur Tengah, tidak ada apa-apanya gitu nih. Ya, mereka itu sukunya cuma satu, perang terus, kemana-mana tembak, kemana-mana bawa senjata. Nah, ini kita jangan harus bisa merawat semuanya. Nah, harus jadi paskibra sepanjang masa. Jiwanya jiwa paskibra. Ya, sukses untuk semuanya. Oke. Baik, sampai di sini bisa bagus kita bersama orang-orang hebat, para calon abdi negara. Moga-moga semua cita-citanya dikabulkan oleh Allah dan dijadikan
orang-orang yang bisa memberikan perubahan menuju lebih baik bagi negara dan bangsa ini. Moga-moga ini dari sini ada yang jadi presiden nanti ngerti ya, Pak Prabowo ya. Karena undang-undangnya sudah dirubah ya, tidak harus umur 40, tidak harus jadi 40. Jadi salah satu ini nanti dari 5 ini ada yang jadi wali kota, bisa jadi wali kota, jadi presiden atau wakil presiden atau jadi menteri, dan memberikan perubahan terbaik. Yang paling penting berikan perubahan terbaik untuk rakyat Indonesia. Sukses selalu untuk anak-anakku sekalian yang jadi pasukan Paskibra dari MAN 2 Kota Malang. Moga-moga madrasah kita semakin jaya dan sukses selalu. Amin. Saya Ahmad Samton Mas Duki dari Kemenak Kota Malang, studionya kawan-kawan PPID, menyampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.